Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan yang saya muliakan serta segenap pengurus jamaah subuh yang sangat Allah cintai, mohon izin pada kesempatan kuliah subuh kali ini saya akan bicara tentang jalan ma'isyah, ya. Thariqul ma'isyah fi tasawwur Islam, jalan rezeki dalam perspektif Islam. Apa yang saya sampaikan? Pertama, kemarin alhamdulillah saya ikut webinar ya S3. Karena saya lihat yang menjadi pembicara Bapak Wahidin Halim, Bapak Gubernur. Nah, saya pernah merasakan ketika jadi guru SMK di Neglasari dulu. Alhamdulillah dapat insentif ya 500.000, udah lama itu, mungkin sekarang 1 jutaan barangkali. Alhamdulillah saya tanya ke istri saya di Tangsel gimana nih, alhamdulillah belum Bi, katanya. Oh alhamdulillah belum, ya mungkin nanti sekali dapat gede kali, mudah-mudahan. Kemarin webinarnya dipimpin oleh kayaknya penyiar TVRI tahun 80 ya, siapa itu, suaranya apa, bikin adem gitu. Haji Toto, luar biasa. Kemudian ada yang saya ambil dari pernyataan Pak Wahidin kemarin, bahwa beliau atau kedatangan direksi dari Sriwijaya Air ya, yang lagi kena musibah. Mudah-mudahan kalau beritanya si puing-puingnya udah ketemu ya, tapi mudah-mudahan bukan puing itu ya, karena 50 lebih penumpangnya termasuk anak balita. Subhanallah, kalau sampai terjadi musibah ya kita turut berduka cita sedalam-dalam. Jadi kata Pak Gubernur, perusahaan sekelas Sriwijaya Air saja mengatakan bahwa bukan untung ya di masa krisis sekarang ini, tapi malah rugi katanya. Bahkan angkanya ruginya itu enggak jutaan, miliaran, tapi sudah menyundul ke angka T ya. Itu luar biasa. Beliau juga mengatakan semua pejabat di Pemda Banten juga sama ya, semuanya dipangkas kata beliau. Luar biasa. Dan kalau kita lihat di masyarakat apalagi ya, yang usaha kuliner itu luar biasa omsetnya turun. Saya kemarin ke rumah orang tua itu di Pakualam, itu yang punya kontrakan juga sama ya. Jadi tadinya ada 11 pintu ya, udah 03. Waduh, udah 03 kan lumayan kalau gope-gope Pak Dokter, 1,5 juta ya, kalau beli rengginang kan lumayan tuh. Jadi rugi. Dan kemarin saya habis cukur juga di Jelupang ya, kemarin ini persis sore kemarin. Nah, saya ngobrol sama tukang cukur, Mang bagaimana kondisi sekarang, apa masih stabil? Wah turun Om katanya. Dia manggil saya Om lagi, kapan saya kawin sama bibi manggilnya Om ke saya. Turun Om katanya. Memang kenapa turun? Ya nggak tahu, pada nggak, jarang cukur katanya. Pengen gondrong kali Om. Nah saya terbetik pengen nanya, memang kalau normal penghasilan berapa Mang? Ininya punya siapa Mang? Oh ini ada bos
bosnya ngontrak sama orang sini. Oh, jadi bosnya ngontrak. Pinter juga nih saya bilang bosnya ya. Terus kamu dapat berapa? Ya kadang-kadang sih sehari bisa 300, tapi bagi hasil om katanya. Saya 150, nanti bos 150. Oh gitu. Nah, tapi saya kan penghasilannya potong lagi 50.000 buat apa? Ya buat makan om katanya, sama ngerokok. Oh, jadi kamu bersih sehari berapa? Sehari 100. Oh, sehari 100, Masya Allah. Terus saya tanya lagi, udah kawin? Udah nikah? Udah om, punya anak 2, tapi saya cerai. Lah? Kenapa pakai cerai? Iya nggak cocok om katanya. Terus istrinya udah nikah? Udah 3 kali katanya. Waduh, laku amat sih. Jadi nikah udah lama sih, anaknya udah SMP, yang satu kelas 3 SMP katanya, yang satu masih SD. Nah, terus kenapa kamu nikah lagi? Saya lagi memikirkan ibu saya om katanya. Oh, bagaimana ibunya? Ibunya sakit. Terus saya mikirin anak saya, kasihan 2, perempuan lagi. Jadi saya mikirin itu dulu, konsentrasi. Waduh, saya bilang mulia betul hatinya. Tapi yang saya petik tadi, penghasilan 100.000 bayang. Masya Allah, luar biasa. Jadi biasanya sih lebih dari itulah. Ya, emang semua sedang berkurang ya di masa krisis penghasilan sekarang ini. Kemudian juga ada Pak Fahmi ini, ada ya. Kan beliau request ke saya, Ustaz, nanti satu waktu beliau subuh bicara tentang rezeki katanya. Karena memang lagi seperti ini kondisi. Jadi beliau nggak ada ya, apa-apa. Iya. Di dalam bukunya Ar-Rizqu ya, Profesor Mutawalli Asy'ari itu mengatakan rizqu ma istafadat alan nas. Jadi rezeki itu sebetulnya pengertiannya luas sekali. Itu apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu rezeki. Kalau begitu pengertian rezeki luar biasa. Berarti ada rezeki iman, ya kan? Ada rezeki keluarga, ada rezeki tadi ma'isyah, tempat kita mendapatkan rezeki. Ada rezeki al-jamat ya, bumi, langit, angin, gunung, semua yang ada di bumi ini itu juga rezeki. Ada rezeki spiritual, kita bisa sholat, bisa berdialog dengan Allah. Ada rezeki interaksi sosial dan berbagai macam yang sekiranya bermanfaat untuk kita manusia, itu disebut dengan rezeki. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, subhanallah, termasuk tubuh kita ini juga adalah rezeki. Hanya kalau ada yang mau coba dikonversi, ditukar, kamu jantungnya diambil terus kompensasinya 1 miliar, mau nggak? Pasti nggak ada yang mau ya. Bagaimana kalau naik jadi 2 miliar? Nggak mau. 10 miliar nggak mau. 100 miliar nggak mau. Kenapa sih nggak mau? Kan duit itu gede. Lah saya paeh bagaimana? Lah kan jantungnya nggak ada. Jadi di jantung aja harganya ratusan miliar, belum mata, belum ginjal, belum subhanallah. Itu rezeki yang luar biasa. Maka hadirin yang saya muliakan, jangan pernah membatasi rezeki itu hanya semata-mata tadi ma'isyah, tempat pekerjaan atau uang. Nafas-nafas kita yang kita hembuskan juga ada rezeki. Tapi konteksnya pagi ini saya bicara rezeki yang tadi yang bernuansa ma'isyah, penghasilan. Ya, penghasilan jalan penghidupan. Ma'isyah itu pengertiannya penghidupan. Dari kata asya artinya hidup, ma'isyah maknanya adalah penghidupan, gaji, honor atau sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah jalan ma'isyah itu, jalan penghidupan, jalan penghasilan, jalan honor, gaji sebagainya itu dalam Islam itu ada berapa asbabnya, sebab-sebabnya atau jalan-jalannya. Ternyata setelah saya cek tidaknya ada 12 jalan ya. Maksudnya ketika kita tahu ini ya, insya Allah orang beriman tidak terlalu putus asa ya. Karena jalannya Allah akan hamparkan itu banyak sekali. Yang pertama ada namanya rizqul ammah, rizqul ammati. Ini rezeki yang Allah berikan untuk semua makhluk. Ya, kalau semua makhluk kan termasuk kita. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang menjamin. Makhluk Allah ada malaikat yang senior malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada al-jamad ini ya,
Tapi semuanya yusabbihu lillah, semuanya bertasbih, berkomunikasi, semuanya hidup. Jangan dikira gunung nggak hidup. Gunung juga bertasbih, artinya gunung berkomunikasi kepada Allah. Nah, semua yang ada yang Allah sudah ciptakan itu dikasih. Nah, rizkinya. Di surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah yang melata di bumi ini kecuali rezekinya atas jaminan dari Allah. Yang melata kan ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Melata itu nempel di bumi, maksudnya. Kemudian tentu saja kita manusia. Jadi dengan ayat ini orang beriman itu punya keyakinan semua yang sudah Allah ciptakan, khususnya manusia, itu jaminannya bukan atas pimpinannya, bukan di perusahaannya. Rezekinya itu adalah atas Allah. Itu maknanya beda dengan fauqa. Jika dalam bahasa Arab ada kata fauqa, itu maknanya di atas, tapi itu jauh fauqa itu. Tapi kalau wa ma min dabbatin Allah itu nempel. Jadi rezekinya itu Allah, maksudnya tinggal ditutik aja gitu, gampang sekali. Jadi insya Allah sampai hari kiamat manusia khususnya itu rezekinya yang menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya ada hadis yang berbunyi, sebelum rezeki si hamba habis gak bakal mati. Jadi benar, kenapa ada orang mati? Emang rezekinya ditakarnya segitu. Lah orang udah aki-aki, udah nenek-nenek belum mati-mati juga, udah ampek, udah segala macam, emang belum habis rezekinya. Makanya ya belum mati. Ya. Jadi jemaah yang saya muliakan, insyaallah dengan ayat ini kita meyakini bahwa insyaallah selama Allah belum mewafatkan manusia, berarti Allah masih menyimpan rezeki yang akan diberikan kepada makhluk yang Allah ciptakannya tadi. Itu satu. Yang kedua, ada namanya rizqul kasbi. Ya, ini rezeki yang memang kudu dicari, dijemput, dicari. Ya. Di surat Jumat ayat 10, fa idza qudiyatis shalatu famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kalian sudah selesai sholat Jumat dan sholat yang lain, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Jemput itu fadlillah, fadlun, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat sudah automatically ya. Kan kalau habis sholat Jumat ya semua yang di kantor, yang markir kembali kan. Yang jadi polisi ada tugas akhirnya, yang jadi guru yang ngajar, yang jadi karyawan ya di perusahaan. Ini ayat persis ya. Makanya Islam mencela kalau ada orang yang kemudian di masjid terus ya. Sayyidina Umar itu pernah nanya orang kok dari duhur, asar, maghrib sampai ini ke masjid mulu, ngapa ini ya? Memang kelihatannya sih aktif berdoa luar biasa. Lalu ditanya, kenapa kamu seperti ini? Saya sedang mencari rahmatnya Allah. Kata Sayyidina Umar, rahmat itu tidak hanya di sini, katanya. Rahmat Allah itu di mana-mana ada. Maka kamu harus keluar setelah ibadah, keluar mencari ma'isyah tadi, mencari karunia Allah. Ya, karena memang demikianlah sunatullah yang Allah sudah tetapkan. Jadi ada keseimbangan. Maka rezeki ini harus dicari, harus secara sunatullah, harus menjemput, harus dicari. Di surat Al-Qasas ayat 77 juga, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Utamakanlah ya apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk kepentingan akhiratmu, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Antara lain nasibmu di dunia itu apa? Ya tadi, bahwa rezekimu itu ada disimpan oleh Allah, kamu harus jemput ke sana. Kamu harus cari itu. Karena kalau tidak dicari, ya itu adalah pilihan kita manusia. Bisa saja secara sunatullahnya Allah kemudian menyempitkannya. Kemudian yang ketiga,
jalan maisah itu atau penghidupan itu adalah rizqul istighfari. Jadi rezeki akibat dari banyak istighfar. Oh ternyata ada ya. Ada di surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Orang sini udah hafal, nggak usah lihat lah ya. Saya wakilin aja sih baca. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, maksudnya Nabi Nuh, kepada kaumku, ya, banyak-banyaklah beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ayatul innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambahin yaitu harta dan anak-anak buat kalian. Disebut langsung oleh Allah. Yang banyak istighfar, insya Allah Allah akan banyakin hartanya, rezekinya, dan Allah banyakin anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah bakal hijaukan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, kebun-kebun kalian, maksudnya ya nama lain dari sebuah kemakmuran. Dan Allah akan jadikan sungai-sungai kalian tidak kering. Sungai-sungai kalian akan mengalir. Saya teringat ini Imam Hasan Al-Bashir kedatangan 3 tamu ya, mengeluh tentang kehidupannya. Assalamualaikum, salam. Kiai, maaf saya ada masalah. Masalah kamu apa? Ini di daerah saya ini pacekliknya kelamaan. Biasanya siklusnya kan 3 bulan, hujan 3 bulan. Ini hujan-hujan, jadi pada kering ya. Kemudian ini hewan pada krempeng, pada tenggeleng, ya, pada kuru, kurangan rumput dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus kami lakukan wahai Kiai? Terus saya Sanbasi, ente sama penduduk ente banyakin istighfar ya. Siap. Makasih Kiai, makasih. Assalamualaikum. Datang. Kiai, ya saya ini punya masalah. Masalahnya apa? Dan nikah saya Kiai, ada kali 7 tahun mah. Terus tapi rumah masih sepi baik. Lemang apa? Ya belum ada bocah. Kan bagaimana sih rasanya ya? Rumah nggak ada anak. Gimana Mas Kris tuh? Yakin waktu anaknya Mas Kris masih kecil itu, masih SD, bodoh segini nih. Kalau rasanya kalau nggak ada 2 hari aja sepi bener. Kalau ada mah kita gegedegin baik. Lu bandel bener sih lu. Tapi kalau nggak ada sepi. Lah kalau bertahun-tahun sampai 7 tahun, 10 tahun kan luar biasa. Kira-kira apa Kiai yang harus kita lakukan? Ya sudah, ente banyakin istighfar aja sama istri ente. Mau banyakin istighfar? Iya, ya sudah. Kemudian datang lagi seorang Kiai, ya, saya ini udah punya istri Kiai, tapi istrinya balakaci perut ini, rewel bener sama saya. Jangan kata salahnya Kiai, benernya aja saya di mata dia salah baik. Gimana ya saya? Ya ente mungkin rezekinya harus disterilkan dari yang subhat, terus ente banyakin istighfar ya. Siap Kiai, makasih. Assalamualaikum. Ya tentu khodimnya Syekh Hasan Basri bingung, tamu datang masalahnya beda-beda, kenapa jawabannya sama? Lalu kata Syekh Hasan Basri, tong begini ya, itu di surat Nuh ayat 10-12 itu masalahnya lain-lain, tapi Allah ngasih solusinya sama yang tadi saya bacakan. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Yang enggak ada hujan istighfar. Kemudian yang enggak punya anak istighfar. Yang seret rezekinya juga istighfar. Nah, jadi ada rizqul istighfari. Mungkin mohon maaf, kita kan sudah ngerasa istighfarnya udah top markotok. Mungkin ya. Saya mau Ustaz, kalau mau tidur aja pegang tasbih ya.
Lah emang ente pegang tasbih terus? Iya. Lah yang lain nggak dipegang? Iya dipegang yang lain juga. Lampu saya pegangin biar mati. Oh begitu. Iya. Ya tapi mungkin kualitasnya, mungkin kita sudah banyak secara kuantitatif istighfarnya 100 kali, tapi kualitatifnya mungkin belum. Oh harus kualitas ya? Iya. Kuantitas kualitas. Jadi Nabi Muhammad itu istighfarnya sehari 70 kali 100 kali itu nggak kaleng-kaleng kayak kita. Ya kita kan kalau kadang-kadang kalau istighfar zikirnya di lisan doang. Ya kan zikir itu ada 4. Ada zikrul lisan, iya diucapin, astagfirullah, iya. Ada zikrul qalbi, hatinya yang connect. Jadi di proposalnya dihantarkan ke Allah, hatinya yang bicara, minta ampun tadi. Ada zikrul fikri, pikirannya dia merasionalisasikan diri untuk saya ini salah, saya ini banyak kepada Allah. Itu istighfar. Kemudian zikrul amali, perbuatannya itu bernuansa istighfar. Nah, cuman kadang-kadang kita cuman tadi di lisan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya memang itu secara kuantitatif bagus, tapi secara kualitatif ya belum memenuhi kriteria istighfar yang seperti di ayat 10 12 surat An-Nuh tadi. Maka jamaah yang saya muliakan, ya mungkin tentu tadi saya bilang kita punya usaha, kita punya ini itu di sebagainya, disempurnakanlah dengan istighfar yang secara kualitatif dan kuantitatif baik. Mudah-mudahan semakin barokah kan gitu. Kemudian yang berapa ini? Alhamdulillah, ngetes doang saya ini. Ules apa kagak ini? Pak dokter mah saya bingung lihat ada kelihatan matanya. Ini matanya melongo tidur. lah supaya ada manfaat gitu kan. Baik, yang keempat adalah rizqul ibtilai. Jadi ternyata ada rezeki ya. Rezeki itu yang justru adalah merupakan ujian. Jadi jangan dikira yang duitnya banyak itu nggak diuji. Ya. Itu di surat 21 ayat 35 kan, kullu setiap nafsin yang Allah kasih nyawa dha'iqatul maut wajib merasakan keterpisahan ruh dengan jasadnya. Lalu Allah mengatakan wa nabluukum, kami bakal uji kalian. Wa nabluukum. Siapa yang diuji? Lah kita khususnya orang-orang beriman. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Disebut kata syar atau khair. Tafsirnya saya baca, apa maknanya syar? Itu keburukan. Keburukan itu apa? Antara lainnya tadi rugi, baisahnya berkurang, dan seterusnya. Tapi ada kata khair. Apa khair? Kebalikannya. Ya, rezekinya nambah, ya, mobil nambah, rumah nambah, makan nambah, bebini sampai bebini nambah. Itu juga rupanya ujian. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya begini, tidak semata-mata yang duitnya banyak itu usaha manusia, itu maknanya maksudnya. Tapi itu bagian dari ujian. Di ayat lain wa yabsutu rizqa liman yasha, ya. Allah itu meluaskan siapa yang Allah kehendaki. Allah juga yaqbid liman yasha, menyempitkan liman yasha atas kehendak Allah sebagai bentuk ujian. Ini maknanya apa? Kagak boleh ngiri sama yang duitnya lagi banyak. Dia diuji kok. Apalagi kita kaitkan dengan surat At-Takasur ayat terakhir. Ya. Tsumma kemudian la benar-benar tus'alunna. Tus'alunna itu maknanya semua yang kita makan, semua yang kita minum, yang kita pakai di dunia ini itu bakal ditanya ternyata di sana di yaumil hisab. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya, perihal tentang nikmat yang sudah kita manfaatkan di dunia ini. Oh jadi orang kaya itu juga nanti bakal repot itu, ditanya detil itu setiap rupiahnya. Mohon maaf, jangan kata makanan minuman Pak, umur aja ternyata tiap detik bakal ditanya. Ini kita kudu nangis ini. Lah umur ditanya, ya Masya Allah. Kita mah asik-asik aja pakai nikmat umur kan. Kadang-kadang mohon maaf ya, megang Quran paling 2 juga 10 menit, megang HP, aduh, sampai ditaruh di bawah bantal sih, takut di bawah kucing kali, mau tidur
pegang HP. Di tengah-tengah tidur, jam 2 bangun, HP yang dicek. Bini mah dilupain kadang-kadang. Bangun tidur, mau berangkat, udah 100 meter, udah di lampu merah, balik lagi. Kenapa Pak? Ini, waduh bahaya nih hidup saya kalau gak ada HP. HP-nya ketinggalan. Ya Allah, HP luar biasa. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang yang rezekinya luar biasa banyak, itu gak usah kita iriin, karena nanti itu akan ditanya satu persatu detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran yang paling sederhananya adalah kalau kita di Indomaret, ya, kalau Pak Haji Toto belanjanya banyak sekeranjang, ya di kasirnya lama. Ini item ini. Nah, saya cuman beli odol satu yang kecil, ya. Kata tukang kasirnya yang rada kenalan, Ustaz apa ini? Odol. Udah nggak usah dihitung. udah nggak apa-apa. Akhir tahun lah, sedekah. Maksudnya apa, gambarnya sederhananya begitu. Yang mobilnya 3 lah dihitung, itu duit dari mana beli mobilnya, terus mobilnya buat apa aja. Bapak pernah nganterin nenek-nenek yang udah mau mati ke rumah sakit, ditanya itu semuanya. Balik yang punya villa, yang punya ini, waduh, dihitungannya berat nanti dia menghisap. Makanya hadis yang sangat terkenal apa? Miskin tapi sabar, ke surga duluan 500.000 tahun daripada yang kaya bala kacipur. Oh, itu luar biasa. Kemudian berikutnya adalah rizku syukri. Ada juga ternyata rezeki karena orangnya bersyukur. Ya, di surat Ibrahim ayat 7, la benar-benar injika syakartum, kalian terima kasih kepada aku, kata Allah, la benar-benar azidan. Ada kata benar-benarnya sampai 2 kali. Azidan aku tambahin. Oh, jadi orang yang syukur itu ditambahin rezekinya. Lalu pertanyaannya, orang syukur itu yang bagaimana? Yang paling gampang syukurnya definisinya dari Nabi langsung. Apa itu syukur? Unduru ilaman asfala minkum wala tanduru ilaman fawqa minkum. Orang syukur itu kalau urusan dunia ngelihat yang di bawah dia, tapi giliran urusan akhirat dia lihat yang di atas dia. Itu orang syukur. Yang kedua, yunqasimu li ghairihi. Orang syukur itu kalau udah diterima dari Allah, dia bagi-bagi kepada yang lain. Yang ketiga, orang syukur itu aksaru hamdalah, pokoknya apapun yang dia dapat dia pasti memuji Allah. Yang keempat, orang syukur itu adalah yashkuru anna kulla syai' lillah. Semua yang dia miliki dia merasakan bahwa itu titipan doang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang syukur itu adalah idza kana, apabila zadul ni'am wa zadut taqwa atau wazadul amal. Kalau dikasih Allah nikmat, maka dia nambah taatnya. Jadi ada rezeki orang yang bersyukur. Ya, jadi tidak semata-mata tadi rezeki itu hanya penghasilan kita kerja saja. Kemudian yang keenam, ada juga rizkul hasanah. Jadi rezeki orang beriman melakukan perbuatan baik, maka ditambahin. Al-An'am ayat 60. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan satu, maka minimal Allah akan memberikan hasanah, kebaikan baginya. Hasanah itu juga termasuk pengertiannya adalah tadi, ya, rezeki adalah 10. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian yang ke-7 ada namanya rizkul infaqi atau rizkul nafaqati. Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamitsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah menjanjikan yang infak 1000, maka Allah akan membalas dia
700. Ya. Saya ingat kisahnya Sayyidina Imam Ali ya. Ya, Fatimah dia ada uang belanja nggak ada. Terus gimana anak-anak kita? Kalau anak-anak kita ada berapa? Ini cuma 6 dirham. Oh ya sudah, boleh saya ambil? Saya mau belanja. Baik, silahkan. Bawa duitnya sama Imam Ali. Belum 300 meter ada pengemis. Pengemisnya sok akrab lagi kenal ya. Ya Bal Husain kata Imam Ali dalam hati, perasaan saya belum kenal nih orang ya. Orang mana yang julupang nggak ada, orang mana ini. Saking lembutnya hati Imam Ali dan pengemisnya juga gestur dan ekspresinya itu memang magnetnya itu agak dikasih kondisinya. Lalu beliau kasih uang yang 6 dirham itu. Pulang lagi ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata istrinya Fatimah, Bang, pulang lagi. Belanjaannya mana? Tapi di hatinya Ibu Fatimah ini sudah punya logika iman. Ini kalau suami saya begini nih pasti ini disedekahin ini. Nggak kayak orang jelupang. Lakinya pulang lenggang kangkung dalam hati, biang kerok dah. Pulang lenggang kangkung. Logikanya logika yang diprovokasi oleh syaitan. Banyak kan istri begitu atau suami begitu. Tapi kalau logika Sayyidina istrinya Sayyidina Ali enggak. Ini pasti suami saya yang ngasih sedekah. Belum ditanya ya, itu sudah senyum Imam Ali. Iya, istriku, ini duit tadi saya kasih pengemis tuh kan, saya kan udah ngebatin gitu. Bagaimana? Nggak apa-apa, kata istrinya. Nggak apa-apa. Yang namanya putrinya Rasul ya. Insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan. Ya Allah. Lalu Imam Ali bilang, Mah, saya mau keluar ya. Iya, silahkan. Ya. Akhirnya beliau keluar. Kira-kira baru 300 meter dari rumahnya juga ketemu sama orang yang lagi nuntun onta. Mana ontanya segar bener. Si sok akrab lagi juga. Assalamualaikum Abul Husain. Lah, rasanya saya gak pernah ketemu nih orang. Bagaimana kabar? Baik. Ini ente mau beli onta gak? Ya Allah Pak, baru-baru beli onta. Ya sudah, ente kan jago urusan. Jadi Imam Ali itu dikenal di kalangan para sahabat urusan-urusan hewan, mengidentifikasi. Mungkin kayak Mas Rizal ya. Dulu belum ada sekuliah dokter hewan, masih dulu zaman Nabi belum ada. Tapi Imam Ali itu spesialis itu. Dia paham ya. Unta mahal, unta murah, unta majir, unta yang beranaknya banyak, unta itu dia paham. Anda kan tahu di onta sudah jual belinya ditunda ya uangnya, saya ikhlas ridho. Oh begitu. Berapa ente mau lepas? Ini saya lepas 100 saja, 100 dirham. Tapi uangnya gampang nanti belakangan. Baik. Ya, baik sepakat sama saudari. Wow. Ya karena udah megang ontak, jadi bawa ke pasar. Belum nyampe pintu pasar, datang lagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kenal lagi. Imam Ali ya. Dalam hati Imam Ali, ini siapa orangnya? Ini mau dikemanain? Ontak cakep bener. Ini puan ini saya mau jual ini. Waduh, berapa ente mau lepas? Ya ente berani berapa? Wah, yang model kayak gini masa 300 dirham saya berani ini. 300 dirham. Bener, lah bener. Baik, duitnya cash apa? Cash enak aja. Duit banyak saya nih. Juragan Rengginang apa kali ya. Juragan apa tahu dah. Dibayar cash 300 dirham. Belanja Imam Ali, bawa pulang, dikandutin. Sampai Assalamualaikum salam. Istrinya langsung senyum lagi. Ini saya udah tahu ini logika iman ya. Keberkahannya beliau, suami saya nolongin pengemisnya ada berkah. Belum ditanya udah ngomong dulu. Iya, alhamdulillah Allah masih keberkahan. Ya. Kemudian tadi sebelum mohon maaf sampai rumah ketemu lagi dengan tadi orang yang awalnya jual tadi. Lalu dikasih uang ya 100 dirham. Jadi untung 200 dirham.
Jadi langsung kontan dibayar. Nah setelah saya menyerahkan bahan makanan, Imam Ali izin ke istrinya untuk menemui Rasulullah. Nah, nyampe di rumah Rasulullah, setelah salam Nabi senyum. Kamu yang cerita pas saya ngomong. Lah kata Imam Ali, kan saya belum ngomong apa-apa. Begini Li katanya, kan menantunya ya. Allah ngasih tahu melalui malaikat Jibril. Maksudnya gimana ya Rasul? Tahu nggak itu? Yang jual onta itu siapa? Iya saya gak kenal ya Rasul. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Terus tahu nggak yang beli ontanya ente itu siapa? Saya nggak tahu ya Rasul, saya nggak kenal. Oh dia adalah malaikat Mikail. Ada yang sudah mengatakan di riwayat malaikat Israfil. Oh jadi saya jual beli sama malaikat ya Rasul? Iya. Antaran ente tadi nolongin pengemis 6 dirham jadi 300 dirham. Masya Allah. Jadi rezekinya rizkul infak ini, rezeki infak. Minimal ya. Kalau minimal sih kalau hari Jumat kali ya. Kalau Jumat itu kalau suaminya mau pergi Jumat diingetin dulu Bu, Pak udah nyiapin belum buat infak? Oh iya ya, siapin lah. Ya itu. Karena ya saya juga tahu lah orang sini ahli infak semua, ahli sedekah semua. Tapi itu yang reguler lah, artinya yang definitif resmi gitu kira-kira ya, yang difasilitasi oleh agama itu kotak itu. Karena ada orang yang ketika kotaknya datang itu pura-pura zikir, zikirnya sih cakep, sampai busuk Pak. Subhanallah, kotaknya lewat, belum lagi Pak. Kata malaikat, gua cekek lu. Jamaah yang saya mulia, enggak maksudnya ini gambaran Pak Dokter. Ya, ada aja namanya manusia ya di dunia begini ya. Ya ada baik manusia. Kemudian yang ke berapa ini? 8 tuh. Pak Haji ini udah senior umurnya mesti ingat ya. Luar biasa. Enggak nyatet lagi. Kalau bahasa orang dulu calakan Pak Haji ini. Tahu calakan? Cerdas tanpa mencari. Baik, selanjutnya ada rizku takwa. Nah, ini maksudnya tadi saya bilang, ya memang lagi berkurang di mana-mana. Tapi orang beriman dikasih optimisme oleh Allah berupa rizku takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan semata-mata kok gaji saya kurang ini. Itu sih bukan orang beriman. Ada rezeki yang Allah akan berikan ketika seiring dengan ketakwaan kalian. Ya terserah volume takwanya masing-masing, monggo. Semakin volumenya gede, ya rezeki yang nggak disangkanya juga gede. Semakin seuprit, ya rezeki takwanya seucrit. Itu sih aksioma ya, sebab akibat. Semua orang alami, orang beriman ya, semua orang pasti ngalami. Cuman volumenya beda-beda. Ya. Kadang-kadang kan ada orang ngomong begini, ya Ustaz, memang kalau belum rezeki kita mah ya Allah, kita kejar sampai keringet kembun-bunan aja, belumnya dapat. Bahkan kalau belum rezekinya mah udah di tangan, lepas. Emang begitu. Emang bukan rezeki kita, bukan jatah kita. Tapi kalau udah jatah kita, apalagi rezeki yang tidak disangka, lagi melongo di telepon. Ustaz, bisa nggak ini ngisi tahlil di Serpong 4? Siapa yang meninggal? Ini anaknya Pak Mugito. Lah datang saya culuk, nggak ada pikiran apa-apa. Emang itu mendadak katanya. Tahlil alhamdulillah. Anaknya satu-satunya, padahal orang kaya, anaknya 1 meninggal lagi. Anak masih balita, udah luar biasa. Pulang ke rumah habis tahlil. Itu tadi bungkusin apa tahu dah ya. Itu kasih transport. Ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Ini kali nama rezeki gak disangka begitu ya. Ya biasanya mah begitu dah warnanya ya. Ini warnanya marong Pak Christmas. Padahal cuma tahlilan. Saya ini mah cerita Ustaz. Saya hanya mewakili Ustaz yang lain. Kadang-kadang Ustaz suka ngalami yang kayak gitu.
Yang kita arepin ngundang ke saya ya. Kadang-kadang begitu Mas Tris. Kagak diundang pisan. Tapi yang gak diarepin tadi tiba-tiba masuk. Bapak-bapak ya masing-masing lain-lain. Allah juga ngasihnya lain-lain sesuai dengan berkecimpungnya di area dan medan masing-masing. Semua pasti ngalamin. Siapa yang di sini kontraktor? Ada nggak? Nggak ada kontraktor ya? Masih kontraktor. Yang proposalnya udah 10 kali katanya diosong-asong-asong, diangsrong-angsrongin, kagak diteken-teken. Begitu udah ditabel laci. Telepon, assalamualaikum ya. Ini Pak Haji Miun, bener? Ya namanya Miun ini, kontraktornya namanya Miun. Datang ya, bisa nggak datang? Ntar siang jam 1 di kantor saya. Datang ucuk-ucuk. Ada apa Pak? Saya diundang. Nih ada proyek gorong-gorong nih ya. Sama proyek ini ya. Apa namanya gelandangan ya. Di jalan ya. Di jalan apa kayak ya? Mau dibangun ini panti sosial karena banyak gelandangan yang berada di jalan-jalan katanya. Udah, ini budgetnya segini ya, terserah Bapak. Ya Allah Pak Haji Miun tadi, alhamdulillah ya Allah. Kata si tadi, oh Bapak Haji kayaknya seneng bener. Iya, saya 10 kali proposal kagak ditampi-tampi ini. Lah Bapak manggil saya mendadak begini, langsung dari itulah rezeki yang gak diduga-duga. Jadi maksudnya jangan terlalu kemudian pakai logika ya kayak orang yang tidak beriman. Wah ini krisis mati dah jalan. Enggak, siapa bilang. Sampai hari kiamat ini jamin rezeki. Kemudian yang ke-9 adalah rizqus shadaqati. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, mana qasat bisadaqatin minal mali. Jadi Nabi menjamin pokoknya orang yang sedekah itu gak bakalan Allah miskinin, gampangnya begitu dah itu hadis. Nah, kemudian yang ke-11 ada namanya rizqus silaturahim. Hadisnya Bukhari ya. Man arada yubsatu rizqu wa yunsa umruh falyasil rahim. Orang yang senang silaturahim ya. Itu kata Nabi dijamin oleh Allah umurnya panjang. Umurnya ada 2 maknanya, umur biologis sama umur maknawi. Umur biologis ya bisa saja terserah Allah, Allah yang punya umur kok. Ya, bisa aja dipanjang. Atau umur maknawi, orangnya udah mati, biologisnya udah nggak ada. Tapi ibarat pepatah gajah mati ninggalin gading, ya macan mati ninggalin apa? Belang, ya. Si Miun mati ninggalin utang. Mian bukan tadi Miun nih sekarang Mian. Jadi orang yang banyak berbuat kebaikan di mana-mana ya, nancep-nancepin itu walaupun orangnya udah di kuburan tetap orang pada mengenang, bahkan pada ngirimin Fatihah. Ya subhanallah. Jadi ada rezeki silaturahim. Ya, itu rezeki silaturahim itu juga yang jamin Allah dan Rasul. Maka di masa krisis mungkin ya bisa jadi kita kudu mungkin ya volume untuk silaturahimnya. Tapi yang paling substansial silaturahim itu maknanya apa? Enggak benci orang sebenarnya. Jangan pernah membenci orang. Walaupun orang tuh jengkelin banget sama kita. Karena sifat itu adalah Allah yang kirimin. Ada orang yang jengkelin bener ya, tapi datang. Kemudian yang terakhir, nah tadi ya, di balik semua tadi ada rezeki yang kita nggak pernah hitung, tapi gede bener. Nah, hadisnya sahih riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, rakaatan minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Tadi sebelum kita sholat subuh kita sholat qobliyah. Itu dijamin disimpankan buat di akhirat nanti. Itu rezekinya itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ini menandakan bahwa orang beriman mah kaya raya. Gak kalah sama cucunya Pak Abu Rizal Bakri yang tasnya harga 70 juta, yang masih balita harganya. Bagaimana yang gedenya ya? Kalah, karena tiap hari kita diberi kekayaan tapi disimpankan dibuat nanti di surga, yaitu dunia dan seluruh isinya.
Maka jangan pernah mengatakan, waduh rezeki krisis, rezeki mampet dah. Itu Allah marah tuh. Enak aja. Ya. Ada Allah memberikan jalan rezeki dari 12 tadi. Mudah-mudahan yang 12 itu diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Mas Fahmi nih nge-request tentang tema rezeki. Nanti disampaikan kepada beliau. Demikian saya kira, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan tauhid kita bahwa dunia ini ada yang mengatur, ya, al-mudabbir, yang mengatur adalah yang memilikinya, yaitu Allah, termasuk mengatur rezeki makhluk-makhluknya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah memonitor semua makhluknya, termasuk kita orang beriman, diberikan jalan-jalan rezeki tidak satu pintu, tapi begitu banyak pintu-pintu rezeki itu. Mudah-mudahan kita bisa mengaksesnya dan Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nambahin? Siap Mas Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keikhlasan menerima rezeki itu gimana itu? Keikhlasan? Ya. Maksudnya gimana? Artinya ikhlas ya, rezeki kita begini ya ikhlas. Oh iya, qanaah. Istiqomah. Qanaah namanya. Nah, ya. Jadi selama ini kita memahami term atau terminologi qanaah itu nuansanya oleh pemikiran orang yang diuji miskin. Jadi akhirnya defend ya, stuck, bertahan qanaah. Padahal qanaah itu harus seperti dua mata uang, harus dikaitkan dengan ikhtiar. Maksudnya begini, qanaah itu artinya yang sudah Allah kasih sekarang kita terima, kita syukuri luar biasa. Tapi ikhtiar, kewajiban, walaupun udah kaya raya. Ya. Karena orang yang disebut qanaah itu tidak hanya orang miskin, orang kaya pun bisa qanaah. Jadi qanaah itu urusan di sini. Tauhid. Bahwa saya terima kasih Allah sampai di level ini, saya terima kasih. Tapi saya karena ingin membantu orang lain, saya akan berikhtiar yang halal. Ana khairun nas anfa'u nas. Baik-baik manusia itu yang bermanfaat. Dengan harta saya bisa urun dan bermanfaat. Jadi jangan pemahaman tadi orang yang memang udah mentok. Ya udah qanaah, udah qanaah, udah. Terus kagak mau ikhtiar, udah qanaah. Ya bukan. Ini namanya Jabariyah. Ada aliran akidah namanya Jabariyah. Jadi qanaah itu adalah tadi semua yang sudah Allah kasih ini kita syukuri betul. Terima kasih ya Allah. Yang di bawah saya jutaan orang. Tapi saya tetap akan berikhtiar agar saya bermanfaat minimal untuk keluarga, syukur untuk orang lain, syukur untuk Islam dan umat Islam. Begitu Mas Gus. Apalagi? Satu lagi. Siap. Ya. Kan kalau udah umur tertentu, seperti umur saya. Emang umur berapa? 40. Artinya kan kita mengejar dunia ini kan udah terbatas. Iya. Kita lebih banyak minat akhirat. Iya. Bahkan kalau teman-teman kita yang teman saya khususnya yang pensiunan itu kan begitu aja, jadi kelihatan apa ya? Nah, sudahlah gitu ya. Sudah mematok diri gitu ya. Iya. Itu sebenarnya pilihan. Asal tidak mengingkari tadi, selama dia masih hidup, ikhtiar itu tetap diwajibkan. Tapi ada manajemen hidup, antara lain tadi. Sudahlah mungkin ya di bidang ini, di area ini saya di sini sudah. Ya, tapi saya di rezeki yang lain kan itu tadi tidak hanya infak, juga tidak hanya uang kan. Itu bisa mungkin jadi pengurus yayasan ya. Itu juga sedekah luar biasa. Jadi yang penting tidak mengingkari itu. Kalau pilihan boleh silahkan. Tapi yang saya salut ada orang-orang yang walaupun umurnya udah 70 lebih, tapi masih mengikhtiarkan keadilan. Contohnya saya sebut saja Pak Amin Rais. Umur beliau itu lahir tahun 42.
42 berarti umurnya berapa? Karena saya ingat Nurholis Majid itu lahir tahun 39, Gus Dur lahir tahun 40, Pak Amin Rais lahir tahun 42. 78. Tapi beliau masih gagah. Karena ada prinsip tadi, qaulul haq Abdul jihad qaul haq inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di tengah-tengah penguasa yang dianggap tidak adil. Harusnya seusia beliau 78. Ya udahlah, saya di bidang rezeki di bidang tadi harta saya sudahlah, kayaknya sudah cukup. Saya akan ambil rezeki spiritual misalnya. Mestinya begitu seperti ini. Beliau kayak tidak. Ya. Dan masih ada yang lain juga. Tapi pilihan umpama tadi, saya di bidang ini di Medan ini saya akan maksimalkan di rezeki yang berupa kepentingan saya. Itu boleh, tidak masalah. Yang penting tidak mengingkari tadi. Oh saya udah lagi mau berikhtiar lagi. Oh enggak boleh seperti itu. Karena Rasulullah itu mulai hidup ketika sudah baru umur 40. Beliau baru sampai 63 tahun tuh maksimal kan. Maksudnya kebermanfaatnya untuk kontribusi untuk Islamnya maksimal. Tapi ada yang punya pilihan, ya udahlah saya udah pensiun. Ya silahkan. Itu pilihan Allah, nggak marah, nggak apa-apa. Tapi ada rezeki yang lain yang bisa diakses di usia yang cocok dengan itu, yang harus dimaksimalkan. Seperti tadi rezeki spiritual atau rezeki ngurusin cucu biar maksimal jadi engkong kan bisa. Gitu masih. Siap. Tong, mau nanya apa Tong? Ini si Tong. Baik, kalau memang sudah cukup, mari kita tutup pertemuan ini dengan mohon untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari si corona ya. Diri kita, keluarga kita semuanya. Ala hadinah wa likul niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal bala wal waba wal fahsya wal ghadaba wal adaba wal fitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barash wal juda wal junun wa sayyi'il asqar. Allahumma iftah khususan ya Allah jama' dari sa'da abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal quwwah wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rahmah wa abwabas sihah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu 'usrun wa nas'aluka ghinnan laysa ba'dahu faqrun wa nas'aluka yaqinan laysa ba'dahu shakkun wa nas'aluka 'ajilan laysa ba'dahu dhulmun wa nas'aluka sa'adatan laysa ba'dahu shaqqa'un. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna
على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الفاسدين وانصرنا على القوم الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.